Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang teks Babel. Pengertian teks Babel. Teks Babel merupakan jenis cerita fiksi yang menceritakan kehidupan binatang yang dapat berperilaku seperti manusia. Ciri-ciri teks Babel. Ciri-ciri teks Babel. Sebuah teks Babel memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ciri umum dan ciri bahasa. Ciri umum teks Babel. Berikut adalah ciri-ciri umum teks Babel. Ciri-ciri umum teks Babel ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, teks bersifat fiksi. Tokoh utamanya binatang. Tokoh fabel seperti manusia, berisi pesan moral. Ciri bahasa teks Babel. Dari segi bahasanya, ciri teks Babel adalah sebagai berikut: kalimat naratif, kalimat langsung, dan bahasa percakapan. Kalimat naratif merupakan kalimat yang menerangkan suatu peristiwa. Contohnya, kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Kalimat langsung merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. "Hei, siapa di atas itu?" katanya dengan suara besar. Bahasa percakapan, yakni bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari pada situasi yang tidak formal. Contohnya, berarti enak dong, Bu. Jadi anak yang lebih besar selalu mendapat lebih banyak. Iri Putri. Unsur yang membangun teks Babel. 1. Tema. Merupakan ide pokok atau gagasan yang mendasari cerita. Kedua, tokoh merupakan pelaku yang ada dalam cerita. Dalam fabel, tokoh diperankan oleh binatang, tokoh utama, dan tokoh pembantu. Penokohan merupakan karakter atau sifat yang diberikan kepada tokoh dalam cerita. Ada tokoh antagonis dan protagonis. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang disusun untuk menggerakkan jalannya cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Latar merupakan keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana yang ada dalam cerita. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Sudut pandang merupakan gaya penulis dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang orang pertama yaitu aku, saya, daku, kita, kami. Sudut pandang orang ketiga, ya, dia, beliau, mereka, dan nama tokoh. Amanat merupakan pesan yang disampaikan penulis melalui cerita. Dalam fabel, amanat dapat disampaikan secara tersurat dan tersirat. Terima kasih anak-anak sudah belajar pada pagi hari ini. Dibaca-baca lagi. Terus habis itu banyak latihan ya, banyak ya cerita fabel itu. Ada kancil, terus ada si monyet gitu ya, pokoknya berhubungan dengan hewan cerita fabel itu.
gitu. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, makan makanan bergizi dan seimbang, dan patuhi protokol kesehatan dan makan makanan bergizi dan seimbang. Selamat pagi, Tuhan memberkati.